Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muwadatur Rohmah, CGP kelas 69B Lamongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.1, yakni strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Adapun ide saya untuk strategi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya adalah saya mulai melakukan analisis diagnostik sebelum memulai pembelajaran di KD yang akan datang, yang baru. Dalam hal ini adalah KD sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi di kelas 11 MIPA kurikulum 2013. Dalam analisis diagnostik ini, saya menggunakan salah satunya adalah Google Form yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang saya berikan dalam rangka untuk saya mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak dari saya, kemudian apa yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri selama mempelajari sistem sirkulasi tersebut. Nah, hal ini menurut saya selaras dengan alias trikon dari Ki Hajar Dewantara, yakni kontinuitas, kemudian konvergensi, dan konsentris. Sekolah kami, SMA Unggulan BPPT Al-Fatah ini dari dahulu sudah terkenal sebagai sekolah yang memang berisi siswa-siswa yang kreatif, yang kritis, gitu, penuh dengan inovasi. Nah, hal tersebut bisa tercapai jika peserta didik atau anak didik yang sekolah di situ tetap memiliki karakter seperti itu, kemudian mereka dimanusiakan sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing, lantas kekhasannya diwadahi, kebutuhannya diwadahi. Jadi kita menghargai keberagaman mereka, kita memberikan wadah seluas-luasnya untuk mereka untuk berkembang, untuk mereka terus bertumbuh secara merdeka baik fisik maupun pemikiran. Adapun alasan atau latar belakang saya menerapkan strategi ini adalah karena selama ini saya masih sering menyamaratakan model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, cara saya mengajar di kelas gitu, tanpa saya memperhatikan kebutuhan anak didik saya, juga tanpa memperhatikan mereka itu tipe pembelajar yang bagaimana. Saya nyaris tidak pernah mencari tahu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dari saya dan dari diri mereka sendiri. Oleh karenanya sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap pergantian kompetensi dasar akan saya lakukan analisis diagnostik agar saya bisa memberikan pengajaran yang tepat, kemudian menyenangkan bagi anak didik, memanusiakan mereka sebagai manusia, mewadahi keragaman mereka, serta menjadikan mereka sebagai pusat pembelajaran saya sesuai dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun hasil penerapan ide saya tersebut adalah sebagaimana berikut. Beberapa pertanyaan di Google Form dalam analisis diagnostik tersebut diantaranya adalah saya bertanya, dalam mempelajari sistem sirkulasi ini nantinya kalian tipe yang mana nak? Saya meminta mereka untuk memilih. Hasilnya adalah sebanyak 51,9%, jadi lebih dari separuh kelas itu mereka lebih senang dengan mencari tahu secara bersama-sama dengan teman sekelompok mereka tentang sistem sirkulasi dan berada di bawah bimbingan saya sebagai gurunya. Kemudian 22,2% anak-anak memilih lebih senang jika saya menjelaskan sistem sirkulasi secara penuh satu bab. Dengan kata lain, mereka inginkan untuk menjelaskan dan menyuapi mereka tentang sistem sirkulasi penuh dalam satu bab. Lantas, yang ketiga adalah ada sekitar 11% anak-anak lebih senang dengan melihat dan mendengarkan video pembelajaran tentang sistem sirkulasi, baik itu video yang saya berikan maupun saya buatkan maupun video dari sumber yang lain. Selebihnya 7,4% lebih senang dengan langsung diberikan contoh soal dan saya mengerjakan dan mereka mengerjakan secara mandiri. Dan sisanya adalah lebih senang dengan membaca dan mencari tahu secara mandiri dengan bimbingan saya tentang sistem sirkulasi. Demikian hasilnya. Hasil selanjutnya adalah dari pertanyaan dalam analisis diagnostik itu, di mana sih sebenarnya anak-anak itu menginginkan berada ketika belajar di KD sistem sirkulasi. 50% menjawab
di kelas dan outdoor. Jadi gabungan keduanya baik kelas maupun outdoor. Kemudian 35,7% menginginkan outdoor dan di perpustakaan, jadi tidak di kelas sama sekali. Kemudian 14,3% menginginkan di kelas. Jadi ini adalah foto-foto dari hasil penerapan ide saya terkait dengan analisis diagnostik tersebut. Jadi saya berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh anak didik saya. Di antaranya adalah mereka menginginkan mengeksplorasi sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi tersebut bersama-sama dengan teman-teman sekelompoknya, kemudian antar kelompok selama pembelajaran berlangsung. Ada juga di materi selanjutnya gitu ya, di bahasan, di pokok bahasan selanjutnya, saya juga memberikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplorasi materi secara mandiri, kemudian mendapatkan pertanyaan atau membuat pertanyaan gitu ya, dan mencari jawabannya secara mandiri juga. Selanjutnya ini juga hasil dari penerapan ide ya. Jadi karena memang peserta didik meminta sometimes mereka belajar di dalam kelas, kemudian sometimes di luar kelas, baik itu di outdoor maupun di perpustakaan, maka sesuai dengan materi yang dipelajari akan saya berikan kesempatan kepada mereka untuk kadang-kadang di dalam kelas, kadang-kadang outdoor, kadang-kadang di perpustakaan. Adapun beberapa tantangan yang saya hadapi selama menerapkan ide saya tersebut, yang pertama adalah masih ada anak didik yang bingung dengan metode pengajaran seperti apa yang mereka inginkan, masih bingung dengan mereka tipe pembelajar yang seperti apa, sehingga dalam mengisi angket atau Google Form tersebut untuk analisis diagnostik masih belum sepenuhnya tepat. Akan tapi solusi yang saya berikan atau yang saya lakukan adalah saya melakukan pengamatan secara langsung kepada mereka dan mencobakan berbagai metode pembelajaran secara bergantian. Dari situ saya akan secara langsung bisa melihat kondisi anak tersebut dan saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang bersangkutan ini merupakan tim pembelajar seperti apa, kebutuhan yang mereka perlukan juga seperti apa, dan seterusnya. Dan selanjutnya kemudian saya mengkonfirmasikan temuan saya tersebut kepada yang bersangkutan untuk menanyakan apakah benar seperti ini hasil analisis saya terhadap mereka. Tantangan yang kedua adalah saya belum mampu sepenuhnya memberikan pelayanan dalam bentuk metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak didik saya dalam satu waktu secara bersamaan. Solusi yang saya berikan, yang saya lakukan adalah saya meminta pemahaman dari anak didik bahwa kadangkala metode pembelajaran yang diinginkan tidak bisa saya lakukan secara bersamaan. Akan tetapi dengan topik pembelajaran yang berbeda di KD yang sama, akan selalu ada kesempatan metode yang diinginkan oleh mereka akan didapat. Sehingga kami menerapkan asas bergiliran, saling memahami, saling memaklumi, dan berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Demikian pemaparan saya terkait dengan demonstrasi kontekstual, bagaimana strategi saya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pemikiran serta penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.